Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Rahmi dengan NIM 2248201101. Di sini saya akan mempresentasikan materi terkait teknologi bahan alam yang berjudul pemilihan dan penyiapan bahan serta tahapan pembuatan simplisia. Yang pertama itu ada faktor yang mempengaruhi senyawa pada tumbuhan, yaitu ada musim, kadar air, intensitas paparan matahari, dan kondisi tanah, mencakup pH, alkalen, dan mikroorganisme. Yang kedua ada seleksi pemilihan bahan, ada seleksi spesies, seleksi usia, seleksi bagian tubuh, dan seleksi alokasi dan musim. Penyiapan bahan. Pada saat panen, bahan baku dapat berupa bahan herba atau keseluruhan, atau hanya bagian-bagian tertentu seperti daun, batang, akar, bunga, dan lain-lain. Sumber bahan baku itu bisa didapat dari biota liar ataupun hasil budidaya. Bahan yang didapat itu juga dapat berupa bahan segar seperti jus, sirup, dan alkohol, dan juga terdapat dari bahan simplisia seperti infusa, maserasi, rebusan, ekstrak, minyak atsiri. Ada 9 tahapan pembuatan simplisia. Yang pertama itu ada sortasi basah, digunakan untuk memisahkan bahan dari kotoran. Yang kedua ada pencucian, dilakukan dengan mencuci menggunakan air bersih yang mengalir dan dikeringkan. Yang ketiga itu juga ada perajangan, memotong atau memperkecil ukuran bahan simplisia agar memudahkan dalam pengeringan dan pengemasan. Yang keempat ada pengeringan. Pengeringan itu dapat dilakukan dengan sinar matahari, angin, oven, dan microwave. Yang kelima ada pengecilan ukuran yang dapat dilakukan juga dengan gunting, pisau, mortar, ataupun blender. Yang keenam ada gorbling atau sortasi kering, dilakukan sebelum pengemasan untuk memastikan simplisia itu bebas dari kotoran. Yang ketujuh tuh ada pemeriksaan mutu, dilakukan dengan identifikasi taksonomi, analisis fisika kimia, dan mikrobiologi. Analisis yang dilakukan itu analisis impurities organik dan anorganik. Yang kedua ada kadar air, kadar abu, dan kadar serat. Yang ketiga ada susut pengeringan. Yang keempat ada cemaran mikroba. Yang kedelapan ada pengemasan. Pengemasan itu tergantung pada tempat tujuan, cara pengangkutan, perkiraan lama pengerjaannya. Label simplisia pada packaging itu harus ada nama simplisia, asal, dan waktu panen. Yang kesembilan ada gudang penyimpanan yang harus tahan api, konstruksi baja, tahan panas, dan anti rayap, mencegah kerusakan akibat cahaya. Yang kedua ada ekstraksi, pengambilan senyawa metabolit sekunder untuk dipisahkan dari ampasnya. Ekstraksi secara umum dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada supercritical fluid extraction, yang kedua ada solid liquid extraction, yang ketiga ada liquid extraction. Tahapan proses ekstraksi itu juga ada 3, yaitu pelarut masuk ke dalam sel, yang kedua pelarut melarutkan senyawa metabolit, yang ketiga pelarut bersama metabolit dikeluarkan dari bahan penghasilnya. Ada 6 metode ekstraksi. Yang pertama ada perkolasi, yang kedua ada ekstraksi dengan reflux, yang ketiga ada soklitasi, yang keempat ada ekstraksi dengan ultrasonik, yang kelima ada ekstraksi microwave, yang keenam ada ekstraksi dengan tekanan. Metode-metode ekstraksi yang pertama ada maserasi. Kelebihannya itu teknologi lebih sederhana, senyawa tidak rusak karena panas. Kelemahnya itu waktu yang lama, senyawa rusak karena terlalu lama dengan pelarut dan banyak pelarut. Yang kedua ada perkolasi. Kelebihannya itu teknologi sederhana, waktu lebih singkat, kelemahannya menggunakan lebih banyak pelarut, senyawa sulit tersari, mudah tersumbat. Yang ketiga ada ekstraksi dengan reflux. Tahapannya ada perendaman, pemanasan, dan penyaringan. Yang keempat ada soklitasi. Kelebihannya itu yaitu sedikit pelarut, waktu lebih singkat, rendaman lebih tinggi. Kelemahan yaitu senyawa rusak karena panas dan biaya juga mahal. Ekstraksi dengan ultrasonik, tahapannya ada perendaman, ultrasonifikasi, penyaringan, pengulangan. Kelemahannya itu biaya mahal. Yang keenam ada ekstraksi dengan microwave, tahapannya itu perendaman dan ultrasonifikasi. Yang keenam itu ada ekstraksi dengan microwave, tahapannya perendaman, ultrasonifikasi. Kelebihannya itu ada waktu lebih singkat, rendaman lebih tinggi. Yang ketujuh ada ekstraksi dengan tekanan, kelebihan waktu yang relatif singkat, senyawa tidak rusak karena panas, rendaman tinggi. Kekurangannya itu biaya mahal. Alat yang digunakan itu pressurized liquid extractor. Contoh pelarut yang dapat digunakan seperti N-hexan, N-butanol, dan butanol, dan etanol. Terima kasih. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata dan ucapan, saya memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.